Wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin Nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka al-ikhlasa fil qawli wal amal. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna nas'aluka imanan la yartad wa na'iman la yanfad wa murafaqata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi a'la jannatil khuld. Allahumma amin. Amma ba'd. Saudaraku Ustadz Wildan, guru kita semua, orang tua kita, Bapak Prof. Abdul Razak Hafizahullah, Bapak Prof. Feni Haju Hafizahullah, segenap guru besar, para pendidik, para dosen, para dokter, ya, dan segenap peserta kajian lewat Zoom ini, termasuk anak-anak kita, para santri yang mengikuti kajian ini di beberapa pesantren, ya, di Rumah Quran, Sahabat Du'afa, di Rumah Quran yang khusus putri, ya, di Pesantren Darul Istiqamah Palantikang, cabang Palantikang, Pesantren Darul Istiqamah Ponci, anak-anakku di Ponci, Iswan dan Akhwat, para ustadz ustadzah yang mengikuti dari Bulukumba, dan beberapa peserta kajian yang belum saya kenal atau pertama kali mengikuti kajian ini. Ahlan wa sahlan wa marhaban. Kita saling menyambut, kita saling memuliakan, dan kita saling mendoakan kebaikan. Inni uhibbukum fillah, saya mencintai antum semua karena Allah. Barakallahu fikum. Pemirsa PKM TV yang juga meliput, ya, kajian ini, kita saling mendoakan kebaikan. Insya Allah kajian singkat mengawali diskusi kita pada kajian kali ini mengangkat tema memuliakan nikmat Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengaruniakan kepada kita kehidupan. Kehidupan kita di dunia ini dengan semua rinciannya adalah nikmat Allah. Karena Allah adalah pencipta kita, pemberi rezeki kepada kita, pengatur, penguasa, dan pemilik kita. Dengan semua asma dan sifatnya yang mulia dan sempurna. Kehidupan ini adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang berarti pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Statement ini tidak menafikan musibah, tidak menafikan lawan kata dari nikmat, yaitu musibah. Kehidupan ini adalah perpaduan antara suka dan duka.
Kehidupan ini adalah perpaduan antara nikmat dan musibah, tawa dan tangis. Akan tetapi melalui renungan dan kajian ini, insya Allah kita fokus pada nikmat Allah. Dan kita akan merenungkan bahwa pada hakikatnya musibah juga adalah nikmat Allah. Duka, sedih, susah, problem itu juga adalah nikmat Allah. Sakit, gangguan, kekurangan dalam hidup kita itu juga adalah nikmat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Innallaha laghafurur rahim. Jika kalian menghitung nikmat Allah, niscaya kalian tidak akan mampu menghitungnya. Karena banyaknya nikmat Allah tidak terhitung, tidak terhingga. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun karena kita banyak berdosa, kita kurang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Lagi Allah Maha sehingga Allah tidak menghukum kita. Allah Maha Penyayang kepada kita sehingga Allah tidak mengazab kita atas dosa-dosa, kekurang syukuran, ketidaksyukuran kita, kelalaian kita dalam hidup ini. Ini dalam surah Ibrahim ayat 34. Di dalam surah An-Nahl ayat 53, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma bikum min ni'matin faminallah." Apa saja nikmat yang ada pada kalian, maka itu berasal dari Allah. Semua kenikmatan yang kita nikmati, sekecil apapun, itu adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada dari diri kita sendiri. Semua dari Allah Subhanahu wa taala. La haula wala quwata illa billah. Tidak ada upaya, tidak ada usaha, tidak ada Mungkin ada gangguan jaringan mungkin. Kita tunggu aja sebentar, Wildan ya. Iya, Prof. Sepertinya Ustadz ada gangguan jaringan, Prof. ya, mohon maaf kami terputus. Pengertian memuliakan nikmat Allah. Pertama, menyadari bahwa kita selalu berada dalam nikmat Allah.
Bahkan walaupun pada saat kita sedang mengalami kesulitan, kita berada dalam nikmat Allah, walaupun kita sedang kekurangan, walaupun kita berada dalam kesedihan, dan semua karena semua pemberian Allah kepada kita itu adalah kebaikan untuk kita. Itu adalah kebaikan untuk kita. Pertama, kita renungkan dulu firman Allah dalam surah An-Nisa ayat 79. Ma asabaka min sayyi'atin ma asabaka min hasanatin faminallah. Kebaikan apapun yang menimpa kamu, kebaikan apapun yang ada padamu, faminallah, maka itu dari Allah. Wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Dan keburukan apapun yang menimpamu, maka itu dari dirimu sendiri. Maka itu dari dirimu sendiri. Keburukan yang menimpa kita itu adalah akibat kesalahan kita. Penyakit itu adalah akibat kesalahan kita. Kesulitan, kekurangan, kesedihan itu adalah akibat kesalahan kita, akibat dari dosa kita. Demikian makna surah An-Nisa ayat 79. Kesulitan, keburukan yang menimpa kita itu adalah kasih sayang Allah kepada kita. Itu adalah kasih sayang Allah kepada kita. Karena Allah ingin menghapuskan dosa-dosa kita melalui musibah-musibah tersebut. Melalui kesulitan, kekurangan, kesedihan, gangguan yang kita dapatkan. Allah Subhanahu wa taala menghapuskan dosa-dosa kita dengan keburukan-keburukan itu. Itu adalah wujud kasih sayang Allah. Dengan dua syarat. Pertama, sabar. Yang kedua, ikhlas. Atau ikhlas dulu kemudian sabar. Ikhlas dan sabar. Kita ikhlas menerima kesulitan. Kita ikhlas menerima kesedihan. Kita ikhlas menerima musibah. Artinya kita ingin mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala atas musibah itu. Atas kesulitan itu. Yang kedua, sabar. Kita bersabar. Artinya menahan hawa nafsu dari yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Melarang hawa nafsu dari mengeluh kepada selain Allah. Mengeluh kepada Allah boleh. Dalam arti memohon. Dalam arti meminta solusi, meminta jalan keluar, meminta kemudahan, meminta kesembuhan. Mengeluh kepada Allah boleh. Dalam pengertian positif. Mengeluh kepada sesama manusia, kita batasi, kita kurangi. Terutama yang tidak bermanfaat. Mengeluh yang tidak bermanfaat. Mengeluh yang dibolehkan adalah curhat yang efektif. Curhat yang bisa mendatangkan solusi. Mengeluh yang dibolehkan adalah konsultasi. Itu makna dari sabar. Sabar berarti al-imsak. Menahan diri dari yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Poin kedua dalam poin pertama ini, bahwa kita sesungguhnya berada dalam nikmat Allah walaupun kita sedang dalam musibah, oleh karena musibah
itu sangat kecil dibandingkan besarnya nikmat Allah. Musibah yang menimpa kita itu sangat sedikit dibandingkan dengan banyaknya nikmat Allah Subhanahu wa taala yang tidak terhitung. Kita berada dalam nikmat Allah Subhanahu wa taala walaupun kita sedang mengalami musibah, sedang mendapatkan kesulitan, sedang berada dalam kekurangan atau sedang bersedih, itu sangat kecil dibandingkan banyaknya nikmat Allah Subhanahu wa taala yang lain ya kepada kita yang wajib kita syukuri. Poin kedua dari pengertian memuliakan nikmat Allah ialah menghayati keyakinan bahwa nikmat beragama Islam dan beriman kepada Allah dengan pemahaman akidah yang benar itu adalah nikmat terbesar dan termahal dari Allah yang sangat memuliakan kita. Nikmat Islam dan iman itu adalah nikmat yang terbesar, nikmat yang termulia. Kita renungkan dulu firman Allah dalam surah Ali Imran ayat 139. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Janganlah kamu merasa hina. Janganlah kamu merasa rendah. Jangan minder. Wala tahzanu, dan jangan bersedih. Jangan bersedih. Wa antumul a'launa, kamulah yang tinggi. Kamulah yang tertinggi. Kamulah yang teratas. In kuntum mu'minin, jika kamu beriman. Iman adalah nikmat Allah Subhanahu wa taala yang tertinggi. Iman adalah satu tingkatan di atas Islam. Iman adalah satu tingkatan di atas Islam. Islam beragama Islam dengan mengucapkan dua kalimat syahadat. Allah berfirman dalam surah Al-Hujurat ayat 14. Qalatil a'rabu amanna. Orang Arab Badui mengatakan, kami telah beriman. Qul, katakan Muhammad, lam tu'minu. Kamu belum beriman. Walakin qulu aslamna. Tapi ucapkanlah kami telah Islam. Walamma yadkhulil imanu fi qulubikum. Dan iman belum masuk di hatimu. Al-Hujurat ayat 14. Ayat ini menjelaskan bahwa iman adalah satu tingkatan di atas Islam. Beragama Islam adalah nikmat yang luar biasa. Beragama Islam kita dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa kita beragama Islam, mengamalkan ajaran Islam itu nikmat yang luar biasa. Yang tidak dikaruniakan kepada kebanyakan umat manusia. Umat manusia di dunia ini kebanyakan tidak beragama Islam. Lebih banyak yang tidak beragama Islam. Allah memuliakan kita dengan agama Islam. Innad dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah hanyalah Islam. Surah Ali Imran ayat 19. Beragama Islam, kita dimuliakan oleh Allah dengan agama ini. Yang merupakan syarat untuk masuk surga. Yang merupakan syarat untuk masuk surga, beragama Islam. Allah memuliakan kita dengan agama yang benar ini. Yang kedua, Allah memuliakan kita dengan iman. Kita tidak sekedar Islam, tapi kita beriman.
kita beriman terhadap 6 rukun iman. Kita beriman dengan mengamalkan amal-amal hati. Kita beriman dengan mengamalkan tauhid. Kita beriman dengan pemahaman akidah yang benar. Ini juga nikmat yang luar biasa. Banyak muslim pemahaman akidahnya tidak benar. Pemahaman tauhidnya tidak benar, belum benar. Karena mereka melakukan syirik. Karena mereka melakukan syirik. Menduakan Allah Subhanahu wa taala. Mereka memahami akidah, memahami tauhid tidak sesuai dengan pemahaman para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah kita dikaruniai pemahaman yang benar, pemahaman yang murni, tauhid yang murni, suci dari syirik. Itu adalah nikmat yang luar biasa. Bandingkan dengan saudara-saudara kita yang masih memiliki pemahaman, pemikiran yang menyimpang, pemahaman, pemikiran yang sesat. Nauzubillah. Mari kita syukuri nikmat-nikmat ini. Nikmat Islam, nikmat iman, nikmat akidah ya dengan pemahaman yang benar. Ada ungkapan dari salafun saleh, slide yang sebelumnya, tolong. Ya, dari Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri. Ma'an amallahu ala abdin ni'matan afdala minal Islam. Allah tidak memberikan nikmat kepada seorang hamba yang lebih utama dari nikmat Islam. Nikmat beragama Islam adalah nikmat yang paling utama terhadap seorang hamba. Barakallahu fikum. Yang ketiga, memuliakan nikmat Allah berarti menyambung syukur kepada Allah dengan syukur kepada Allah setiap saat. Bersyukur setelah bersyukur. Bersyukur tiada henti. Bersyukur yang bersambung-sambung. Karena salah satu hakikat syukur itu adalah konsistensi dalam syukur. Tidak dikatakan syukur kalau terputus. Tidak dikatakan syukur kalau terhenti. Syukur itu bersambung-sambung. Inilah yang kita pahami dalam 2 doa syukur dalam Al-Quran. Dan 1 doa syukur dalam hadis yang sahih. Sekaligus sebagai motivasi agar kita semua, terutama anak-anakku, para santri, ikhwan dan akhwat juga, para ustadz, para ustazah, agar menghafalkan dan mengamalkan ya 2 doa syukur dalam Al-Quran dan 1 doa syukur dalam hadis berikut ini. Pertama, dalam surah An-Naml ayat 19. Ini adalah doa Nabi Sulaiman alaihissalam. Diabadikan oleh Allah di dalam Al-Quran. Surah An-Naml ayat 19. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa adkhilni bi rahmatika fi ibadikas salihin. Rabbi auzi'ni, wahai Tuhanku, ilhamkan kepadaku atau tuntunlah aku an ashkura, untuk mensyukuri ni'mataka, nikmatmu, allati an'amta alayya, yang telah engkau berikan kepadaku, wa ala walidayya, dan kepada ibu dan bapakku, wa an a'mala sholihan tardahu, dan agar aku dapat beramal soleh yang engkau ridai,
wa adkhilni birahmatika, dan masukkanlah aku dengan rahmatmu, fi ibadikas sholihin, ke dalam golongan hamba-hambamu yang soleh. Doa yang sangat mulia, yang pada intinya memohon kepada Allah agar kita selalu dituntun untuk bersyukur kepada Allah atas nikmat Allah kepada kita dan atas nikmat Allah kepada ibu dan bapak kita. Di situ ada pendidikan agar kita selalu memuliakan nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita dan nikmat Allah kepada ibu dan bapak kita. Selanjutnya doa agar kita dituntun untuk beramal soleh yang diridhai. Beramal soleh yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah pendidikan agar kita selalu merasa butuh pada hidayah untuk beramal soleh yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, doa agar kita dimasukkan ke dalam kelompok hamba-hamba Allah yang soleh. Wa adkhilni birahmatika fi ibadikas sholihin, agar kita selalu bersama orang soleh di dunia ini dan di akhirat kelak. Doa yang kedua, doa syukur juga, dan sama, hampir sama redaksinya. Sedikit perbedaan redaksinya. Itu dalam surah Al-Ahqaf ayat 15. Surah Al-Ahqaf ayat 15. Rabbi auzi'ni. Awal ayatnya, awal doanya sama dengan doa di surah An-Naml. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Perbedaan antara dua doa ada pada bagian terakhir dari doa yang kedua. Rabbi auzi'ni, wahai Tuhanku, ilhamkan kepadaku atau bimbinglah aku, an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya, agar aku mensyukuri nikmat yang engkau berikan kepadaku, wa ala walidayya, dan nikmat yang engkau berikan kepada ibu dan bapakku, wa an a'mala sholihan tardahu, dan agar aku dapat selalu beramal soleh yang engkau ridai, wa aslih li fi dzurriyyati, dan salehkanlah untukku pada keturunanku, salehkanlah anak cucuku, semua keturunanku. Inni tubtu ilaik, sesungguhnya aku bertaubat kepadamu ya Allah. Wa inni minal muslimin, dan sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang menyerahkan diri kepadamu. Doa ini adalah doa syukur, doa hidayah, dan doa untuk kesalehan anak cucu kita, kesalehan generasi kita, semua keturunan kita. Doa taubat, di dalam doa ini ada taubat, dan di dalam doa ini ada pernyataan bahwa kita menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sangat indah dan sangat penting untuk kita amalkan. Karena ini diabadikan di dalam Al-Qur'an, yang berarti Allah mengharapkan, Allah menginginkan agar kita membaca doa ini. Kemudian doa dari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Slide sebelumnya, doa syukur dari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadisnya sahih, an Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu, dari sahabi yang mulia Muaz bin Jabal, semoga Allah meridai beliau.
beliau meriwayatkan bahwa pada suatu saat, pada suatu hari, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memegang tangan Muaz bin Jabal. Lalu beliau bersabda, "Ya Muaz, inni la uhibbuk." Wahai Muaz, sesungguhnya aku mencintaimu. Ini adalah sunnah, mengungkapkan cinta tulus kepada sesama muslim yang halal. Faqala lahu Muaz, lalu Muaz menjawab, "Bi abi anta wa ummi ya Rasulullah wa ana uhibbuk." Ayah dan ibuku menjadi tebusan bagimu, wahai Rasulullah, aku juga mencintaimu. Qala, kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Usika ya Muaz, aku berwasiat kepadamu wahai Muaz. Aku berpesan kepadamu wahai Muaz, la anna fi duburi kulli salatin an taqul." Dan kamu tinggal, jangan sekali-kali engkau tinggalkan setiap selesai sholat untuk membaca, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantulah aku untuk berzikir kepadamu, bersyukur kepadamu, dan beribadah kepadamu dengan sebaik-baiknya. Rawahu Ahmad, diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Abu Dawud, Imam Nasai, Imam Ibnu Khuzaimah, Imam Ibnu Hibban, Imam Al-Hakim, dan disahihkan oleh Asy-Syaikh. Ini insya Allah semua kita sudah hafal, sudah amalkan, bahkan dianjurkan sebelum salam dalam tahiyat akhir kita baca doa ini dan juga sesudah salam. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadat. Baik, kita lanjut. Manfaat memuliakan nikmat. Pertama, dilindungi oleh Allah dari kelalaian. An Abdullah bin Abbasin radhiyallahu anhuma. Sahabi yang mulia Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa beliau bersabda, "Ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas." Dua nikmat yang banyak manusia tertipu pada keduanya. As-sihhatu wal faragh. Kesehatan dan waktu luang, waktu senggang. Akhrajahul Imamul Bukhari. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Tertipu pada kedua nikmat ini berarti lalai mensyukuri kedua nikmat ini. Karena dianggap biasa. Kesehatan dianggap biasa. Nanti terasa ketika ada gangguan kesehatan. Ketika sakit, baru terasa nikmatnya sehat. Wal farag, begitu juga dengan waktu lenggang, waktu senggang, waktu luang. Terasa nikmatnya waktu luang pada saat sibuk, sangat sibuk. Orang yang selalu memuliakan nikmat Allah dilindungi oleh Allah dari kelalaian itu. Kalau kita memuliakan nikmat Allah, niscaya kita memuliakan nikmat kesehatan. Kita tidak lalai, kita tidak tertipu, karena kita manfaatkan nikmat kesehatan, nikmat waktu luang, ya, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena kita senantiasa memuliakan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sampai pada yang sekecil-kecilnya. Mensyukuri nikmat bernafas. Mensyukuri nikmat bernafas. Luar biasa. Kalau kita membayangkan saudara-saudara kita yang sulit bernafas, yang sesak nafas,
yang mesti memakai tambahan oksigen, bantuan oksigen. Kita bersyukur bahwa kita bernafas dengan baik, kita bernafas dengan lega. Insya Allah kita dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari kelalaian bersyukur. Manfaat memuliakan nikmat Allah yang kedua, slide. Yang kedua ialah dituntun oleh Allah untuk menikmati kesabaran dalam menerima musibah duniawi. Kalau kita selalu memuliakan nikmat Allah, niscaya kita menikmati kesabaran. Berbahagia dalam kesabaran dalam menerima musibah duniawi. Hadisnya hadis sahih. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahabi yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda, "Ma yusibul muslimah." Tidaklah seorang muslim ditimpa min nasabin, rasa lelah, wala wasabin, penyakit, wala hammin, rasa susah, wala haznin, rasa sedih, wala adzan, gangguan, wala ghammin, kesulitan ekonomi, hatta syaukati, sampai duri, yushakuha, yang menusuknya, illa kaffarallahu biha min khataya, melainkan Allah menghapuskan darinya dengan semua itu dari dosa-dosanya. Hadis sahih riwayat Al-Imamul Bukhari dan Imam Muslim. Orang yang selalu memuliakan nikmat Allah, bahkan sampai bersyukur kepada Allah atas musibah apa saja yang menimpanya, karena berharap ampunan Allah. Berdasarkan hadis mulia ini, musibah itu tidak dicari dan tidak diusahakan. Tidak boleh mencari musibah, tidak boleh mencari penyakit, tidak boleh mengusahakannya. Musibah itu juga tidak dibiarkan dan tidak dipelihara. Kalau dapat musibah mesti diusahakan untuk dihilangkan. Kalau sakit mesti berusaha untuk berobat. Kalau dapat masalah mesti mencari solusi yang halal, yang diberkahi. Tapi tetap diusahakan untuk dihilangkan. Musibah tetap diusahakan untuk dihilangkan dengan cara dan upaya yang syar'i, sambil berharap untuk mendatangkan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kita memuliakan nikmat Allah, Allah menuntun kita untuk menikmati kesabaran. Karena kesabaran pada hakikatnya adalah kemampuan untuk mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sangat banyak selain musibah yang kecil dibandingkan banyaknya nikmat Allah. Kesabaran hakikatnya adalah kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berjanji untuk menghapuskan dosa-dosa kita, kesalahan-kesalahan kita dengan musibah itu kalau kita bersabar. Coba kita renungkan Bapak dan Ibu sekalian. Rasa capek saja, lelah saja, itu menghapuskan dosa. Itu menghapuskan dosa. Kesedihan, itu menghapuskan dosa. Kalau kita sabar, Karena itu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas jaminan pasti, janji pasti dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menghapuskan dosa-dosa dan kesalahan kita melalui semua bentuk keburukan
gangguan, kekurangan, kesulitan yang kita alami dalam hidup ini. Demikian pentingnya kita memuliakan nikmat Allah. Yang ketiga, manfaat memuliakan nikmat Allah. Dituntun oleh Allah untuk selalu beramal hati dan mensyukuri nikmat-nikmat Allah yang dianggap kecil dan dianggap biasa saja. Di sini diangkat satu hadis yang berkaitan dengan zikir, tasbih. An Abdullah bin Mas'udin radhiyallahu anhu. Sahabi yang mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu meriwayatkan anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mangkala, siapa yang membaca subhanallah wa bihamdi." Siapa yang membaca subhanallah wa bihamdi satu kali, gurisat lahu nakhlatun fil jannah. Niscaya ditanam untuknya satu pohon kurma di surga. Rawahu Tirmidzi wa sahahahu Al-Albani. Hadis sahih riwayat Al-Imam Tirmidzi disahihkan oleh Asy-Syaikh Al-Albani. Ini adalah satu contoh dari memuliakan nikmat hidayah untuk berzikir. Walau sesingkat apapun. Walau sesingkat apapun. Berzikir walaupun 1 detik. Berzikir walaupun 1 detik. Itu memuliakan nikmat Allah. Nikmat hidayah. Seringkali banyak orang diam sampai waktu yang panjang. Diam lama, tidak berzikir sampai 10 menit, 20 menit, waktu lewat, tidak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal kalau kita memuliakan nikmat waktu, memuliakan nikmat umur, kita memuliakan nikmat umur, kita memuliakan nikmat hidayah, nikmat zikir, niscaya lisan kita selalu berzikir. Subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi. Diulang-ulang. 100 kali subhanallah wa bihamdi, 100 pohon kurma di surga untuk kita. Kebun kita di surga. Mungkin di dunia kita tidak punya kebun. Mungkin di dunia kita tidak punya kebun. Di akhirat, di surga nanti kita punya kebun yang sangat luas. Perbanyak kebun kita di surga. Perbanyak kebun kita di surga. Dengan memuliakan nikmat umur, memuliakan zikir. 4 kalimat yang paling dicintai oleh Allah. 4 kalimat yang paling dicintai oleh Allah. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. 4 kalimat yang pahalanya lebih baik dari dunia dengan segala isinya. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Pahalanya lebih baik daripada dunia dengan segala isinya. Itu wajib kita muliakan. Wajib kita muliakan. Wajib kita ulang-ulangi. Dan ini hanya contoh saja. Dan banyak lagi contoh-contoh memuliakan ibadah, memuliakan zikir, memuliakan sedekah, memuliakan wakaf, memuliakan infak, memuliakan silaturahim, memuliakan ilmu, memuliakan dakwah, memuliakan guru, memuliakan Al-Quran. Semua itu adalah nikmat-nikmat yang wajib kita muliakan. Memuliakan nikmat umur yang dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita.
Allah memanjangkan usia kita karena Allah menginginkan agar kita lebih banyak lagi beramal, lebih banyak lagi bertaubat, lebih banyak lagi mendekatkan diri kepadanya. Nah, penutup. Kita semua senantiasa berada dalam nikmat Allah yang tidak terputus. Karena napas kita tidak terputus. Karena detak jantung kita tidak terputus. Kita senantiasa berada dalam nikmat Allah. Merasakan dan menghayati setiap nikmat Allah. Itulah awal dari amal hati untuk memuliakan nikmat Allah. Memuliakan nikmat Allah kita itu berawal dari merasakan, mengucapkan dalam hati, ini nikmat Allah. Nafas ini nikmat Allah. Waktu ini nikmat Allah. Umur ini nikmat Allah. Apalagi yang lain. Makan, minum, nikmat Allah. Keluarga, ini semua adalah nikmat Allah. Ucapkan dalam hati, ini adalah nikmat Allah. Saya memuliakan nikmat Allah. Jangan mubazir, jangan buang-buang makanan. Anak-anakku, jangan buang makanan. Muliakan nikmat Allah. Anak-anakku, jangan buang pakaian. Sengaja atau tidak sengaja. Di jemuran. Jemurannya jatuh, tidak diambil lagi. Jemurannya jatuh, pakaiannya terkena tanah, bercampur dengan tanah, dihujani, tidak diambil lagi. Itu tidak memuliakan nikmat Allah. Makanannya dibuang-buang, tidak memuliakan nikmat Allah. Belanja yang tidak penting, membeli barang yang tidak penting, itu tidak memuliakan nikmat Allah. Memuliakan nikmat Allah pada gilirannya mengantar kita kepada syukur demi syukur yang tidak terputus. Selalu bersyukur. Alhamdulillah, 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 tiada henti. Selalu mengucapkan alhamdulillah. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, tamla'ul mizan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mengucapkan alhamdulillah itu memenuhi timbangan. Memenuhi timbangan kebaikan kita di hari akhirat. Alhamdulillah, tamla'u ma bainas sama'i wal ard. Itu pahalanya memenuhi antara langit dan bumi. Memenuhi antara langit dan bumi. Kalimat alhamdulillah. Mari kita muliakan alhamdulillah. Mari kita membaca alhamdulillah dengan penghayatan bahwa ini akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pahala yang luar biasa, dengan balasan kebaikan yang luar biasa di dunia dan di akhirat. Alhamdulillah. Dengan harapan kepada Allah, semoga Allah memudahkan kita kelak di hari akhirat untuk menjawab pertanyaan Allah tentang nikmat-nikmatnya kepada kita. Penting untuk kita renungkan bahwa Allah Subhanahu wa taala akan meminta kepada kita untuk menjelaskan kepada Allah Subhanahu wa taala bagaimana kita menggunakan nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Tsumma latus'alunna yauma idzin 'anin na'im, 'anin na'im. Kemudian kalian pasti akan ditanya pada hari itu tentang nikmat. Ini dalam surah At-Takatsur. Al-Imam Mujahid bin Jabr rahimahullah menafsirkan anin na'im ialah an kulli ladzatin min ladzatid dunya, tentang setiap kenikmatan dunia yang pernah kita rasakan. Itu akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala nanti di hari akhirat. Sudahkah kita bersyukur atas nikmat-nikmat yang dikaruniakan oleh Allah kepada kita? Insyaallah dengan syukur yang bersambung-sambung dan memuliakan nikmat Allah Subhanahu wa taala, kita berharap bahwa kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjawab
pertanyaan Allah Subhanahu wa taala kelak di hari akhirat nanti. Barakallahu fikum. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah telah sama-sama kita dengar tausiah yang menjadi pencerahan buat kita semua dari guru kita Ustadz Kiai Haji Dr. Musakir Arif LCMA. Baik, selanjutnya kita masuk ke sesi diskusi dan tanya jawab. Mungkin ibu bapak baik yang gabung ya bisa menanyakan secara langsung ataupun via chat di Zoom. Silakan. Oh, ada Bapak Abdul Karim dari Sultra, silakan. Ya, Pak Abdul Karim. Kendari beliau. Masya Allah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, Iya dok. sering kita mendengar kata-kata qadarullah. Qadarullah itu sebenarnya kapan kita ucapkan? Barakallahu fikum. Ya. Pertama ada kesalahan dari sebagian saudara kita yang mengucapkan qadarullah, itu kekeliruan. Jadi qaddarallah atau qadarullah. Jadi kalau double D-nya qaddarallah. Ya, qaddarallah atau qadarullah. Ini adalah takdir Allah. Kalau qaddarallah, Allah telah mentakdirkan. Allah telah menakdirkan. Jadi bukan qaddaru, tapi qadaru atau qaddara. Jadi dua cara baca terhadap kalimat ini. Tidak boleh keliru. Yang kedua, ini diucapkan ketika terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan. Ini diucapkan ketika terjadi sesuatu yang tidak sesuai rencana kita. Ada yang kita rencanakan lalu terhambat, ya, batal karena satu sebab, maka dikatakan qadarullah. Ini takdir Allah. Qadarullah saya tidak bisa hadir. Atau qaddarallah saya kurang sehat. Iya. Qadarullah ada gangguan di jalan, ada kesulitan di jalan. Atau qaddarallah saya terlambat, mohon maaf saya terlambat. Dan seterusnya. Demikian dok. Wallahu a'lamu bissawab. Maksud saya apakah itu termasuk memuliakan nikmat Allah juga? Itu termasuk memuliakan nikmat Allah. Memuliakan nikmat Allah. Nah, karena kita menghargai takdir Allah, pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah. Baik. Terima kasih banyak. Sama-sama. Iya, Wildan. Baik, ada dari Bapak M. Imran Hanafi, silakan Pak Masya Allah, Dr. Imran Hanafi. Jazakumullah khairan. Masya Allah. Lama baru lihat lagi. Masya Allah. Iya, silakan. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin mengajukan dua pertanyaan. Pertama,
tentang makna, bagaimana memaknai, bagaimana memahami kata kami dan aku ketika Allah menyebutkan dirinya seperti yang ada di dalam tafsir-tafsir Quran gitu. Karena di dalam tafsir Quran terkadang Allah menyebut dirinya kami, terkadang menyebut aku gitu. Itu gimana memahami perbedaan tersebut. Lalu yang kedua, tadi Ustadz ada menyebutkan memperbanyak doa. Itu salah satunya hadis yang mengatakan bahwa perbanyaklah doamu ketika sujud. Dan itu memang dianjurkan seperti itu. Nah, hanya di sisi lain, itu kan ada, kalau tidak salah, ada hadis juga yang mengatakan, ada hadis yang menunjukkan bacaan yang dipakai oleh Nabi ketika sujud. Nah, bagaimana mengkompromikan dua hadis ini gitu? Nah, apakah boleh misalnya ketika selesai membaca doa utama di dalam sujud ketika sholat itu, lalu kita menambah doa yang lain seperti yang dimaksudkan oleh hadis yang saya sebutkan tadi. Syukran wa jazakallah. Afwan. Barakallahu fikum Pak Imran Hanafi. Jazakumullahu khairan. Pertanyaan yang sangat baik. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama, memang benar bahwa di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala menggunakan dua diksi, dua kata yang menunjukkan dirinya, menunjukkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata ganti untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala ada dua, aku dan kami. Aku dan kami. Para ulama menjelaskan bahwa ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menggunakan kata kami, ketika itu Allah Subhanahu wa Ta'ala menunjukkan kemuliaan dirinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala memuliakan dirinya dengan mengatakan kami. Itu adalah pendidikan untuk kita, para hambanya, agar kita memuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh, inna nahnu nazzalnal Qur'ana wa inna lahu lahafizun. Surah Al-Hijr ayat 9. Sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Quran dan sesungguhnya kamilah yang akan menjaganya. Itu menunjukkan bahwa kami di situ adalah Allah memuliakan dirinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala memuliakan dirinya dan mendidik kita agar kita memuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menggunakan kata ganti aku, itu Allah Subhanahu wa Ta'ala mendidik kita agar kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Agar kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahwa Allah adalah satu, tunggal, esa, dan tidak ada duanya. Satu-satunya. Contoh firman Allah dalam surah
Az-Zariyat ayat 56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Silahkan Pak Dito. Selamat jalan Pak Dito. Beliau di Semarang, Masya Allah. Jazakumullahu khairah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku Allah menciptakan jin dan manusia melainkan hanya untuk beribadah kepadaku. Beribadah kepadaku. Sini tidak menggunakan kata kami. Tidak menggunakan kata kami. Untuk mendidik kita agar kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala satu-satunya. Agar kita menjauhi syirik dalam semua bentuknya. Tambahan ada penjelasan para ulama bahwa ketika Allah menggunakan kata kami, di situ Allah Subhanahu wa taala menunjukkan bahwa apa yang disebutkan oleh Allah setelah kata ganti kami itu melibatkan malaikat. Melibatkan malaikat dalam penciptaan, dalam rezeki. Allah memberikan rezeki, menurunkan hujan, itu melibatkan malaikat. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala menggunakan kata ganti aku, itu Allah Subhanahu wa taala menunjukkan bahwa Allah Maha Kuasa satu-satunya. Allah Maha Kuasa satu-satunya. Tidak melibatkan malaikat. Begitu. Itu menarik. Menarik juga itu tambahan penjelasan yang benar juga dari para ulama. Yang kedua tentang memperbanyak doa pada saat sujud. Itu berdasarkan sabda Nabi yang sahih. Aqrabu ma yakunul abdu li rabbih wa huwa sajid. Posisi hamba paling dekat dengan Allah adalah posisi sujud. Posisi hamba paling dekat dengan Allah adalah posisi sujud. Ketika kita merendahkan bagian tubuh yang paling tinggi itu disejajarkan dengan kaki. Itu adalah posisi yang paling dekat dengan Allah, posisi penyembahan kepada Allah. Itu posisi yang paling dekat. Fa'akthiru minad du'a, maka perbanyaklah doa pada saat sujud. Karena itu lebih dekat untuk dikabulkan. Jadi memang dianjurkan kita memperbanyak doa pada saat sujud. Yang kedua, para ulama menganjurkan memperbanyak doa pada saat sujud itu pada saat kita sholat sunnah sendirian. Tidak dianjurkan untuk memperpanjang sujud pada saat jadi imam. Tidak boleh memperpanjang sujud pada saat jadi makmum. Kalau imam sudah bangkit dari sujud, makmum sudah harus cepat bangkit. Makmum mesti mengikuti imam. Jadi memperbanyak doa pada saat sujud adalah pada saat sendirian. Yang kedua bisa saja ya memperbanyak doa pada saat sujud, pada saat jadi imam atau jadi makmum selama tidak terlalu panjang, lebih dari biasanya. Dan itu pertama dengan mengamalkan doa sujud dari Nabi. Jadi tidak boleh membaca doa yang lain sebelum mendahulukan doa sujud yang sudah diajarkan oleh Nabi. Minimal subhana rabbiyal a'la. Subhana rabbiyal a'la. Subhana rabbiyal a'la. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Ya, itu dibaca. Subuhun Kudus, Rabbul Malaikati Warruh,
Subhanadzil jabaruti wal malakuti wal kibriyai wal azamah. Iya, Allahumma gfirli dzambi kullah dikkahu wa jillah wa awwalahu wa akhirah wa alaniyatahu wa sirrah. Ada 6 atau 7 doa sujud dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu dapat divariasikan pada sujud-sujud yang berbeda dan bisa digabungkan. Bisa digabungkan. Yang kedua, menambah doa sujud yang kita hafal, ya, sesudah kita baca doa sujud yang kita hafal, bisa ditambah dengan doa-doa dari Al-Quran dan Sunnah. Doa-doa dari Al-Quran dan Sunnah. Rabbi zidni ilma, Rabbi syrah li sadri, wa yassir li amri, wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbi gfirli wali walidayya, warhamhumma kama rabbayani sagira. Dibaca pada saat sujud, boleh. Ya, doa-doa yang lain. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun, dan seterusnya. Rabbana atina fid dunya hasanah. Sangat baik untuk memperpanjang doa pada saat sujud. Yang ketiga, terakhir, jangan sengaja memperpanjang sujud terakhir. Penting. Para ulama mengingatkan, jangan mengkhususkan salah satu sujud dalam sholat. Dikhususkan untuk lebih panjang dari yang lain. Mesti diusahakan kurang lebih hampir sama panjangnya. Sujud pertama, sujud kedua, sujud ketiga, hampir sama panjangnya. Sampai sujud terakhir. Jangan khususkan sujud terakhir lebih panjang dari yang lain. Itu benar-benar dipesankan oleh para ulama agar kita hindari. Karena tidak ada contohnya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita perbanyak doa pada saat sujud dengan membaca doa-doa sujud terlebih dahulu, kemudian ditambah dengan doa-doa dari Al-Quran dan hadis. Barakallahu fikum. Demikian Pak Dr. Imran Hanafi. Semoga sehat selalu. Semoga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya boleh lanjut lagi ya? Silakan Pak Dokter. Ya. Ini Ustadz, jadi saya mau konfirmasi yang pertama tadi. Jadi kita dapat mengatakan bahwa semua ayat-ayat Quran yang menyebutkan Allah itu sebagai kami, itu melibatkan malaikat gitu. Maksudnya dalam hal ini Jibril. Dan ketika Allah menyebut dirinya aku, nah itu tunggal Allah gitu. Seperti tadi Ustaz sudah menyebutkan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, itu Allah sendiri. Nah, lalu saya baru teringat juga ketika Allah menyebutkan innani anallah gitu. Innani anallah. Ya, jadi mungkin itu kita bisa katakan seperti itu ya Ustaz ya, bahwa ketika menyebutkan kami bahwa ada pelibatan malaikat, dan ketika menyatakan aku, itu Allah sendiri gitu. Ya. Nah, tadi ada Ustadz mengatakan bahwa ketika menyebutkan kami itu memuliakan Allah gitu. Itu yang mana? Bagian yang mana? Itu dimaksudkan bahwa ketika Allah menyebutkan kami, lalu itu memuliakan Allah gitu. Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika mengatakan berfirman bahwa kami, itu Allah Subhanahu wa Ta'ala menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala pemilik kerajaan. Allah Subhanahu wa Ta'ala pemilik tunggal langit dan bumi, kami seperti itu. Kami Allah menetapkan, kami Allah memerintahkan. Itu maksudnya kami yang memiliki ini langit dan bumi. Seperti itu. Walillahil masalul a'la. Kita tidak menyamakan Allah dengan yang lain, akan tetapi untuk mendekatkan kepada pemikiran kita, kalau raja bertitah
titah raja. Mengatakan kami. Itu maksudnya bahwa bukan pribadi, bukan pribadinya raja, tapi raja dengan seluruh kerajaannya, dengan seluruh kekuasaannya, dengan seluruh bala tentaranya, dengan seluruh pasukannya, seperti itu. Kalau dia mengatakan kami, itu berarti bukan dia sendirian, bukan dia sendirian. Begitu memuliakan diri. Barakallahu fikum. Terima kasih Pak Imran, senang dengan tafakkur. Masya Allah, tadabbur. Lalu ini Ustaz, Ya. terakhir, maaf ini terakhir. Di dalam kaidah Quran, dalam kaidah tafsir Quran itu bahwa ayat Quran itu berlaku umum. Artinya apa yang disampaikan oleh apa yang disebutkan oleh Allah itu, dikemukakan oleh Allah, itu bukan hanya berlaku untuk Nabi. Karena semua Benar. pesan wahyu ini itu disampaikan kepada Nabi. Itu bukan hanya berlaku kepada Nabi gitu. Nah, oke, tadi dalam hal penggunaan makna kami itu, apakah ini, mohon maaf ini kalau saya salah. Ya, iya. Dalam hal ini kita manusia. Apakah lebih bagus kita menyebut diri kita itu kami daripada aku atau saya gitu? Itu Ustaz. Syukran. Barakallahu fikum. Kita manusia dalam berdoa. Dalam konteks doa maksudnya, Pak Imran. Dalam konteks doa Dalam atau konteks apapun? doa, kita itu diajarkan dua-duanya. Diajarkan dua-duanya oleh Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Kurang, ya, ada gangguan jaringan. Dalam konteks hubungan dengan sesama manusia, yang kata kami itu berkaitan dengan tradisi, berkaitan dengan budaya ya di masyarakat. Kalau di Arab ya, di masyarakat Arab itu lebih tepat menggunakan aku tunggal. Ya, di sebagian masyarakat itu dalam tata krama. Ya, saya kira Pak Dr. Imran Hanafi sudah melanglang buana. Ya, Masya Allah, dari satu negara ke negara yang lain, ya, antum lebih paham ya tentang tata krama antar bangsa. Ya, antum yang lebih paham hal ini. Itu bisa saja kita menggunakan kata kami, atau kadang-kadang dianggap kurang sopan kalau mengatakan saya atau aku. Kadang-kadang di sebagian daerah, di sebagian tempat, kadang-kadang dianggap kurang sopan seperti itu. Jadi saya dan orang-orang yang saya ingat saat ini, saya dan orang-orang yang saya cintai, saya bayangkan saat ini, yaitu ya dalam doa. Barakallahu fiik. Demikian Pak Imran. Syukran. Afwan. Ya, terima kasih. Saya senang. Terima kasih Pak. Sehat selalu. Barakallahu fiikum. Sudah di Makassar. Di Makassar terus ini. Ustaz. Pak Imran. Iya, Ustaz. Insyaallah Ustaz. Alhamdulillah. Barakallahu fiikum. Ingin silaturahim. Insyaallah Ustaz. Baik, silakan mungkin, Wildan. Ya, makasih Ustadz. Baik, mungkin ada yang mau disampaikan dari Prof. Dr. Abdul Razak Taha. Silakan Prof. Ya. Prof. Abdul Razak Taha, silakan Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kita semua, Kiai Haji Al Ustaz Kiai Haji Dr. Muzakir,
Terima kasih atas tausiah kita hari ini, Prof. Feni, Pak Imran. Ya, Prof. Ketemu lagi Baca. Pak Imran. Ya, Prof. Assalamualaikum Baca. warahmatullahi Alhamdulillah. wabarakatuh. Waalaikumsalam. Teman-teman semuanya yang tidak dapat saya sebut satu persatu. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya pribadi menikmati sekali tausiah hari ini. Menikmati bagaimana Ustadz membahas tentang nikmat. Yang juga menarik bahwa musibah itu adalah bagian dari takdir dan nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya apapun musibah yang kita terima, insya Allah harus diterima dengan rasa yang benar-benar izin dari Allah musibah tersebut kita peroleh. Artinya kita yakin bahwa apapun yang terjadi itu adalah izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tiap hari kita hidup memang dengan nikmat yang banyak sekali, tapi sering juga ada musibah. Dan ketika nikmat itu datang kita bersyukur, tapi ketika musibah datang kita menggerutu. Ya, hari ini kita tahu bahwa itu adalah sikap yang tidak benar. Musibah atau nikmat harus diterima dengan hati yang lapang. Ya, dan kita bisa melanjutkan kehidupan ini karena seperti yang dijelaskan oleh Ustaz, luar biasa banyaknya nikmat yang diberikan. Kalau ada sekali dua kali musibah itu adalah cobaan, adalah kalau dalam bahasa sehari-hari begitu adalah bagian dari variasi kehidupan yang Allah berikan kepada kita. Terima kasih banyak. Variasi kehidupan. Iya. Ya. Terima kasih Prof. Feni. Ya. Kita tunggu-tunggu ini acara hari ini. Alhamdulillah bisa dilaksanakan. Mudah-mudahan bisa dilaksanakan kembali seperti biasa. Di mana kita tahu bahwa kalau bisa dilaksanakan seperti kebiasaan kita yaitu Ahad ketiga setiap bulan ya Prof. Feni. Insyaallah. Insyaallah. Sehingga kita menyiapkan betul. Hari ini kebetulan memang kosong, jadi senang sekali bisa ikut dari pagi sampai dari pertama sampai selesai. Sekali lagi saya ucapkan banyak terima kasih, syukur, alhamdulillah kami semua mengikuti. Saya teruskan juga ini kepada jemaah Masjid Al-Ikhlas di tempat saya tinggal sini, di mana ada keluarga Ustadz banyak juga ada di sini yang kita sering ketemu di masjid tiap hari. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mungkin masih ada ibu bapak semua yang mau disampaikan, didiskusikan kepada Ustadz. Silakan. Sepertinya ada tadi yang resen. Tapi sudah izin ibu bapak, apakah masih ada? Kalau ya silakan Pak Amir, silakan. Silakan Pak Amir. Halo, assalamualaikum. Silakan Pak Amir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf ini Pak Ustadz. Izin bertanya ini Pak Ustadz. Iya, silakan. Lagi keluar dari tema ini Pak Ustadz. Dari tema bersyukur nikmat Allah. Iya. Ini Pak Ustadz kan raya Idul Adha ini kan sudah dekat Pak Ustadz. Iya. Yang saya mau tanyakan ini Pak Ustadz, ada dua cara tata salat Id. Ada yang tata cara salatnya itu takbir pertama. Rakaat pertama itu takbir 8 rakaat.
Kemudian rakaat kedua takbirnya 5 rakaat dan Bukan di satu rakaat, 5 kali, 5 kali. Afwan, Ustaz. Kemudian pendapat yang kedua itu tidak takbir, satu kali takbir rakaat pertama dan satu kali takbir rakaat kedua. Mohon izin Pak Ustaz, jawabannya. Syukran, jazakumullah khairan. Takbir ikuti imam. Ikuti imam. Begitu Iya, Pak saja. Ustaz. Jadi iya, jangan itu yang umum di masyarakat itu takbir 7 dan 5. Yang takbir 1 kali itu hanya Darul Istiqamah. Iya, ikuti imam. Iya. Syukran Pak Ustaz. Iya, afwan. Assalamualaikum Barakallah. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin kalau siapa yang mau bertanya? Cukup aja. ya. Kalau tidak, silakan Prof. Pak Prof ini Nggak cukup. silakan. Cukup silakan. aja. Yayasan biasa ada Baik. penjelasan tentang yayasan. Baik, izin Prof. Ustadz, sebelum Ya. kami lanjut ke sesi selanjutnya, mungkin kita sama-sama mungkin dipandu sama Ustadz, mungkin membaca doa suplemen doa Ustadz untuk usia kita. Oh iya boleh, tapi Ya. Pak Prof dia, saya kira Pak Prof. Atau saya dulu bawakan Ya, materi. Pak Prof dulu, Prof Enin dulu. Ya. Laporan Ya. dulu sedikit. Iya silakan Prof. Silakan Prof. Ya Prof. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita sudah mengikuti tadi ceramah dari Ustadz Musakir ya, yang luar biasa. Kita bisa selama ini Ustadz, kalau saya bilang apa saya ini sudah mensyukuri nikmat atau belum gitu. Soalnya seolah-olah sudah merasa nyaman gitu ya. Ya walaupun merasa bahwa ini kan masih terus, tapi ternyata dengan tausiah tadi kita ini masih banyak kekurangan ya. Belum bisa bersyukur terus-menerus ya, seperti nafas yang tidak pernah berhenti ya. Iya. Tausiah kita hari ini luar biasa mengingatkan kita bahwa jangan sampai kita terputus sedikit pun ya dari mensyukuri atau memuliakan nikmat Allah. Semuanya nikmat, Masya Allah. Baik, sebelum tausiah ini ditutup oleh Ustadz Musakir, teman-teman sekalian, mungkin saya menggunakan kesempatan ini melaporkan kegiatan-kegiatan kita yang selama ini kita lakukan di yayasan, mungkin tidak kurang lebih 5 menit ya. Ada slide-nya Wildan? Atau gimana? Oke. Apakah sudah kelihatan Prof? Izin? Oke, ini sudah ya. Slide. Baik, alhamdulillah selama Ramadan kemarin kami mengirim 10 santri putra kita itu ke daerah, ke desa-desa ya. Bukan mengirim, supaya mereka diminta untuk kembali ke desanya, kampungnya, untuk melaksanakan berbagai kegiatan yang mereka bisa lakukan di masyarakat. Dan ini beberapa laporannya, ada yang tentu mengajar TPA, berdakwah, menjadi imam tarwih, imam salat rawatib ya di beberapa masjid ya. Bahkan ada yang tidak pulang kampung tapi dia pergi ke salah satu desa yang agak terpencil dan dia mengabdi di sana. Ini salah satu yang kami bisa sampaikan merupakan wujud kepedulian mereka kepada masyarakat ya. Slide. Kalau santri putri memang tidak dikirim ke desa, tapi mereka tetap mengikuti kegiatan-kegiatan di masjid atau di pesantren sampai malam ke-20 Ramadan ya, sehingga ini lebih efektif karena mereka lebih menggunakan waktu Ramadan dengan lebih baik. Dan tentu seperti yang kita lihat di sini, mereka tentu ada latihan ceramah, latihan dai dan seterusnya. Slide. Pada salah satu hari di Ramadan itu ada kegiatan bakti sosial
dari mahasiswa S3 Kesehatan Masyarakat FKM Unhas yang dilakukan di pesantren Darul Istiqamah Putri di yayasan yang dan mengundang seluruh masyarakat yang ada di sekitar pesantren ya. Ini kita lihat di sini mahasiswa S3 kita berada di pesantren pesantren yayasan ya, di pesantren di daerah Sudiang ya. Slide. Dan salah satu kegiatan dari yayasan juga adalah kita berkunjung ke dosen-dosen yang sudah purna bakti atau yang sudah meninggal. Kita ketemu keluarganya dan bersilaturahim. Jadi ini teman-teman dari yayasan yang FKM yang sudah purna bakti dan juga kepada dosen yang sudah mendahului kita, ya, secara keluarganya di Makassar kita datangi. Slide. Nah, untuk laporan kegiatan donasi atau gerakan 1000 sehari, kita punya gerakan sedekah 1000 sehari. Kita lihat memang agak kurang, masih kurang ya, kita yang aktif maksudnya. Tapi biasanya memang keaktifan anggota ini bervariasi dari bulan ke bulan karena ada yang membayar sekaligus, ada yang membayar nanti. Seperti ini kalau bulan Maret ini kita melihat ada 249 aja yang aktif dari 1314 ya. Sehingga ini juga menjadi pengingat kepada teman-teman yang mungkin belum sempat atau lupa sehingga bisa mengirimkannya pada waktu yang sudah sebagai upaya untuk memuliakan nikmat yang diberikan Allah kepada kita. Ini gerakan 1000 sehari, alhamdulillah ya, terlihat sedikit tapi insya Allah telah memberikan banyak manfaat kepada operasional daripada yayasan yang berbagai kegiatannya. Slide. Ini kita punya selain gerakan orang tua gerakan 1000 sehari, kita juga punya gerakan orang tua asuh, program orang tua asuh santri ya, baik putra maupun putri, di mana satu santri itu kita minta minimal 10 orang tua yang membiayai 100.000 per bulan ya. Ini alhamdulillah jalan dengan baik ya, kita alhamdulillah hampir 80-90% terpenuhi. Seperti ini kita lihat bahwa walaupun masih kurang ya, kita berharap masih ada 15 orang tua santri yang belum terpenuhi untuk putra, sehingga kalau ada yang berminat bisa mendaftar menjadi orang tua santri, di mana setiap bulan akan mendapatkan laporan dari santri yang menjadi anak asuhnya ya. Slide. Untuk yang putri kita yang populer dalam arti yang memang program setiap tahun satu periode, satu batch itu periode 1 tahun. Kemudian ada juga yang sisanya itu yang program dari zero ya, yang dari nol ya. Jadi mereka ini dari duafa, keluarga duafa yang memang mau menghafal Quran, silakan masuk di pondok ya, di pesantren kita, tinggal di dalam dan itu dibiayai 100% free ya. Nah, dan ada 10 orang yang memang dibiayai selama setahun ya. Dan alhamdulillah kita sudah punya 87 orang tua santri dan kita masih kekurangan 88 orang nih. Jadi memang santri putri ini masih memerlukan orang tua asuh ya, yang memang kita persilahkan pada teman-teman yang menginginkan anak yang menghafal Quran ya, silahkan bergabung karena anak yang dibiayai dalam program ini menjadi penghafal Quran, insya Allah itu menjadi amal jariah kita ya, kalau ayat-ayat Al-Quran yang mereka hafal ini terus digunakan dan bermanfaat buat kehidupannya dan diajarkan kepada orang lain. Slide. Jadi total dari keseluruhan orang tua santri itu ada 153 orang. Memang yang aktif itu 62 orang untuk bulan Maret ya. Tapi biasanya kalau diingatkan akan
naik lagi dan naik lagi, sehingga dari yang aktif sudah terdaftar ini masih baru 41 orang yang aktif ya. Yang lainnya mungkin ya bisa saja diingatkan baru kembali lagi. Pada saat ini kami mengingatkan para orang tua santri untuk terus menggunakan kesempatan yang ada ini untuk terus memberikan mengirim donasinya untuk operasional santri ini. Slide. Nah, alhamdulillah untuk program setahun itu kita sudah akan meluluskan batch kelima untuk laki-laki putra bulan Mei nanti atau awal Juni, dan kita akan menerima santri baru ya. Jadi bagi teman-teman yang punya keluarga khususnya yang duafa ya, yang mau menghafal Quran, terutama yang mereka sudah punya hafalan ya, sudah lancar baca Quran, kemudian kita proses selama setahun di pondok, dibiayai penuh 100%, dan kemudian mereka insya Allah jadi penghafal Quran. Nah, ini program tahun 2026-2027 ini terbuka sekarang, masih terbuka ya, sehingga kalau ada yang mendaftar silakan. Slide. Ini untuk untuk putra, slide. Yang untuk putri ya, kita juga membuka sekarang ini, kita harapkan sudah satu waktu ya. Kemarin itu agak berbeda, putra itu biasanya kita wisuda bulan Syawal, putri setelah itu. Tapi insya Allah mulai tahun ini kita akan penerimaannya seragam ya. Nah, program yang terakhir ini adalah program membangun rumah Quran lansia yang alhamdulillah progresnya terus berjalan ya. Kita sudah selesai kemarin dengan pondasi ya. Kita sebut itu tahap ketiga ya. Sekarang kita mulai penimbunan yang sudah ada. Kalau kita lihat saat ini kan pondasi yang sudah jadi ya. Dan alhamdulillah kita mulai pekan depan kita akan melalui penimbunan, dan kita butuh dana sebesar 22.400.000, di mana itu merupakan akumulasi dari 70 truk dengan harga tanah 320.000 per truk. Jadi kalau kita kalikan 70 truk kali 320 jadi 22.400.000. Jadi bagi teman-teman yang menyumbang 1 truk, 2 truk ya, itu silahkan. Bahkan setengah truk juga boleh ya. Dan kalau kita akumulasi insya Allah pekan ini bisa tertutupi semua bangunan ini dengan rata dengan tanah, sehingga kita berharap program ini bisa selesai semester pekan ini, kemudian pekan depan kita akan mulai lagi dengan lanjutannya ya. Slide. Alhamdulillah kita tahun kedua untuk melakukan korban. Kita punya spesifikasi yang untuk korban di pesantren kita ini atau di Sudiang ini, pesantren Sudiang, itu kita tidak semua daging dibagi ya, karena kita akan membagi tentunya kepada masyarakat di sekitarnya, tapi sebagian besar itu akan disimpan di freezer, terutama dagingnya itu, dan kemudian itu digunakan untuk makanan santri, sehingga santri itu bisa 2-3 kali dalam sepekan makan daging. Itu di situ titiknya, sehingga kami berharap kalau kalau ada yang masih belum sempat mengirim uang korbannya ke tempat lain, bisa mendaftar ke kami. Dan memang kalau kita lihat memang harga kita ini lebih rendah ya. Bukan berarti kita lebih murah ya, tapi bisa saja ya, karena sapi yang kita dapatkan memang hanya ukuran seperti itu. Memang yang saya dengar cuma 65 kilo ya, walaupun dia bisa naik sampai 5 kilo lagi untuk pemeliharaan dalam sebulan ini. Tapi itu yang kami bisa tawarkan ya, 14 juta satu sabu. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan Pak Prof. Baik, demikianlah tadi pemaparan kegiatan Yayasan Kesehatan Masyarakat Sahabat Duafa oleh Ketua Yayasan Bapak Profesor Dr. Feni Hajo, MSc PhD. Baik, mungkin kita lanjutkan kegiatan kita, yaitu suplemen doa yang akan dipandu oleh Ustadz Kiai Haji Dr. Musakir Arif LCMA. Barakallahu fikum. Ya. Ada slide-nya? Ya, Ustaz.
Suplemen doa kita kali ini adalah Ini Ustaz, apakah sudah kelihatan zikir. Ustaz? Ya sudah. Alhamdulillah. Zikir dan doa sahih setiap selesai berwudu. Ini penting untuk kita pelajari, penting untuk kita amalkan, kita hayati, dan kita ajarkan, kita sosialisasikan. Oleh karena masih banyak yang belum memahami dan belum mengamalkan ya zikir dan doa ini sesudah berwudu. Jadi zikir dan doa sesudah berwudu itu ada 4. Yang pertama syahadatain, yang kedua doa, yang ketiga juga doa, yang keempat itu doa juga ya, penutup majelis, biasa dibaca pada penutup majelis. Tapi itu juga bacaan sesudah berwudu, ada 4 dan itu dibaca ya, digabungkan keempat-empatnya. Pertama, sesudah kita berwudu ya, tentu saja di luar kamar mandi kita baca asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Jadi dibaca dengan sempurna. Ada tambahan wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Itu sempurnanya ya, syahadat sesudah berwudu. Sesudah itu kita membaca Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Sesudah itu kita membaca, ini masih sedikit ya dari saudara-saudara kita umat Islam yang mengetahuinya. Allahumma gfirli dzambi wa wassi'li fi dari wa barik li fi rizqi. Ya Allah, ampunilah dosaku, luaskanlah rumahku, dan berkahilah rezekiku. Ini penting sekali. Syekh Al-Albani mengatakan bahwa rumah kita tidak diberkahi oleh Allah, atau banyak rumah umat Islam tidak diberkahi oleh Allah karena belum mengamalkan doa ini sesudah berwudu. Doa yang keempat adalah kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Masing-masing dari doa ini ada hadisnya yang sahih, ada landasannya dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga kita mengamalkan dengan tenang, kita mengamalkannya sepenuh keyakinan, apalagi diantaranya ada jaminan ya dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Contoh syahadatain, ya membaca 2 kalimat syahadat sesudah berwudu itu jaminannya dibuka untuknya 8 pintu surga. Ya dikasih pilih mau masuk dari mana saja, dari 8 pintu surga. Doa yang kedua itu doa taubat. Ya, doa taubat dan doa supaya kita diterima oleh Allah sebagai orang yang selalu bersuci. Doa yang ketiga adalah doa ampunan, rumah yang luas, dan keberkahan rezeki. Doa yang keempat itu jaminannya bahwa bacaan itu dicatat di satu lembaran ya yang terbuat dari kulit, dicatat amal ini, kemudian itu disimpan untuk kita. Sebagian ulama mengatakan distempel, ditambah dengan stempel, disimpan untuk kita sebagai amal yang dipelihara dan kita dapatkan nanti
di padang mahsyar, di timbangan kebaikan kita. Artinya amal ini diterima dan disimpan, diterima dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita. Karena itu sangat penting sekali untuk kita mempelajari 4 doa ini dan kita amalkan, kita hayati, kita ajarkan kepada orang lain. Mari kita baca bersama-sama satu kali sebagai motivasi untuk kita mengamalkannya. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha La ilaha illallah. Wahdahu la syarikalah. wahdahu la La syarika lah. syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan Wa asyhadu anna Muhammadan Muhammadan abduhu wa rasuluh. abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabin Allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin. waj'alni minal mutatahhirin. Allahumma ighfirli dzambi Allahumma ighfirli jambi wa wassi'li wa wasi'li fi dari fi dari Dari wa barik li wa barik barik li li fi rizqi. fi rizki. rizki. Subhanakallahumma Subhanakallahumma Allahumma wa bihamdika wa bihamdika bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum. Hadis-hadisnya itu ada pada akhir lembaran pertama dan ada pada lembaran kedua. Barakallahu fikum. Sehingga kita mengamalkannya dengan tenang. Kita mengamalkannya dengan penuh keyakinan. Terima kasih. Semoga Allah memudahkan kita untuk mengamalkannya dan mengajarkannya kepada orang Amin. lain. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan, boleh Alhamdulillah. disebarkan. Silahkan diambil. Iya. Iya, Baik, Ustaz. sama-sama. Sama-sama. Terima kasih. Alhamdulillah